Ada satu kata ajaib yang terbukti telah memberikan pengaruh besar dalam mengubah nasib seseorang. Satu kata yang sangat berpengaruh, yang bisa mengubah seseorang menjadi pribadi yang kuat, bertambah kualitas hidupnya, dan hidup penuh bahagia. Apakah kata ajaib itu? Lalu bagaimana caranya menumbuhkan hal itu dalam diri dan keseharian hidup kamu? Di dunia ini ternyata terdapat sebuah kata ajaib yang sangat kuat dan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam mengubah nasib seseorang. Apakah kata ajaib itu? Kata ajaib itu begitu simpel dan sederhana. Kata ajaib itu begitu kuat dalam memperteguh mental seseorang. Kata ajaib itu semakin hari semakin kuat jika terus diamalkan. Kata ajaib itu akan senantiasa memberikan rasa bahagia bagi seseorang pada saat kondisi apapun yang sedang terjadi. Tahukah kamu bahwa kata ajaib tersebut adalah syukur? Syukur ini akan terus mengalir dan tidak akan pernah berakhir selama kamu terus memegang teguh dalam kehidupanmu. Sungguh, syukur adalah sebuah habit atau kebiasaan yang begitu mudah dilakukan, namun begitu besar manfaatnya bagi kehidupan kamu. Syukur merupakan sesuatu yang sangat spiritual, yang pasti diajarkan oleh setiap agama manapun. Syukur atas segenap anugerah dan nikmat yang telah diberikan Sang Pencipta. Dalam Islam, syukur ini terdapat dalam sebuah kitab Al-Quran. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Dalam syukur terdapat hukum resonansi. Semakin sering kamu bersyukur, maka yang kamu syukuri itu akan semakin sering menghampiri. Begitupun sebaliknya, semakin sering kamu mengeluh, maka yang kamu keluhkan itu justru akan semakin sering menghampiri kamu. Dalam syukur terdapat pula hukum tarik-menarik. Apabila kamu sering mengeluh mengenai bos atau pekerjaan di kantor kamu, maka yang kamu keluhkan itu malah semakin sering akan mendatangi kamu. Kalau kamu sering mengeluh mengenai kekurangan gaji, maka yang kamu keluhkan justru akan terus menghampiri kamu. Kalau kamu sering mengeluh dengan usaha kamu yang selalu sepi peminat, maka yang kamu keluhkan itu akan menarik keluhan yang lebih banyak lagi. Begitu seterusnya, alam semesta akan mengirim balik persis apa yang ada dalam pikiran kamu. Sebaliknya, limpahan syukur yang terus kamu lantunkan akan membuka tabir kebesaran ilahi, dan invisible hand pelan-pelan akan mengirimkan kamu suatu kejutan. Apa yang terus kamu syukuri akan semakin datang menghampiri. Kamu bersyukur atas kesehatan kamu, maka kamu akan semakin sehat dan bugar. Kamu bersyukur atas gaji yang kamu peroleh, niscaya kamu akan semakin bertambah penghasilannya. Kamu bersyukur atas omset dari usahamu saat ini, maka pada saatnya kelak omsetmu akan lebih besar dari apa yang pernah kamu dapatkan. Kamu bersyukur atas ilmu yang kamu miliki sekarang ini, maka ilmumu akan semakin bertambah secara terus-menerus. Begitulah hukum resonansi dan tarik-menarik yang terdapat dalam syukur. Sebenarnya terdapat banyak cara agar kamu dapat menerapkan syukur itu dalam kehidupanmu.
Dua hal diantaranya adalah: pertama, setiap pagi saat bangun tidur, atau bagi muslim bisa dilakukan selepas sholat subuh atau sholat tahajud, ucapkan syukur atas 5 hal yang kamu dapatkan selama ini. Misal syukur atas nikmat sehat sehingga mata kamu masih bisa melihat, syukur atas rezeki yang kamu peroleh, syukur atas pekerjaan yang kamu dapatkan, atau syukur atas beragam nikmat yang telah diberikan Tuhan. Beragam studi empiris menunjukkan habit mengucap syukur di pagi hari, setidaknya 5 hal syukur dalam hidup, akan membuat orang itu semakin happy atau bahagia, dan selanjutnya akan makin mampu menjalani hidup yang penuh tantangan. Kedua, memvisualisasikan masa depan dengan syukur. Bangunlah visualisasi tentang masa depan yang kamu inginkan, dan kemudian hadirkan rasa syukur seolah-olah visualisasi itu telah terwujud. Misalkan suatu saat nanti kamu ingin naik haji, maka bayangkan ekspektasi ini sambil membatin dalam hati, "Ya Allah, saya bersyukur padamu, karena dengan karunia-Mu saya bisa berangkat naik haji." Atau contoh lain, kamu memiliki ekspektasi untuk membangun bisnis sendiri yang sukses, maka bangunlah visualisasi tentang bisnis kamu yang sukses sambil berbisik dalam hati, "Ya Allah, saya bersyukur padamu, karena dengan anugerah-Mu saya bisa mewujudkan impianku ini." Jangan pernah underestimate dengan 2 cara tersebut. Saya mengalaminya berkali-kali. Dulu saat saya kuliah ingin mendapat gelar cum laude di suatu universitas, saya membangun visualisasi yang kuat bahwa saya ingin meraih predikat tersebut sambil bersyukur seolah-olah hal itu telah terjadi, walaupun saat saya masih SMA tidak begitu bagus dalam hal akademis. Keajaiban ilahi kemudian datang dan mimpi itu pun terwujud. Syukur merupakan hal yang dibutuhkan dalam hidup seseorang jika menginginkan ketentraman. Dengan bersyukur akan menghadirkan tindakan-tindakan positif lainnya. Namun kadang untuk bersyukur saja kita masih sulit melakukannya. Karena orientasi syukur di mata manusia yang awam ialah ketika mendapat suatu hal yang bernilai tinggi, maka barulah kita mau bersyukur. Padahal syukur bisa kita lakukan kapan saja, seperti misalnya saat kita mempunyai hal-hal yang dianggap remeh tapi sebenarnya penting. Contohnya kesehatan, kebahagiaan, atau punya rumah kecil tapi nyaman. Agar bisa selalu bersyukur, berikut adalah beberapa dampak positif dari bersyukur. Semoga dengan hal ini akan membuat diri kamu semakin semangat untuk selalu bersyukur. Pertama, menambah ketenangan dalam jiwa. Seseorang yang bersyukur, hidupnya pasti terhindar dari stres, karena yang ada di dalam pikirannya adalah bagaimana caranya untuk menikmati apa yang saat ini ada di depan matanya. Dengan begitu, seseorang yang bersyukur akan mudah untuk merasakan bahagia. Kebahagiaan yang dirasakan otomatis akan membuat dirinya merasa lapang dada dan tenang. Kedua, bisa mengeluarkan diri dari persoalan. Apabila jika ditimpa suatu masalah dalam hidup, seseorang yang pandai bersyukur akan selalu menikmati semua pemberian Pencipta, termasuk persoalan-persoalan yang mendatanginya. Saat menyikapinya dengan bersyukur, akan semakin memudahkan seseorang untuk memecahkan masalah. Karena saat bersyukur orang lebih bisa menyeimbangkan emosinya sehingga dia bisa mengurangi permasalahan dengan baik. Ketiga, menambah kekuatan saat merasa lemah. Saat merasa lemah dan putus asa, bersyukur bisa menjadi salah satu penguat untuk membalikkan kekuatan.
Biasanya merasa lemah dan tidak berdaya itu hadir ketika kamu merasa tidak memiliki apa-apa yang bisa dibanggakan. Tetapi ketika kamu memilih untuk bersyukur, hal tersebut akan memudahkan kamu untuk menguatkan hati kamu. Sebab dengan bersyukur, kamu akan semakin sadar bahwa kamu memiliki hal-hal yang bisa dinikmati. Keempat, mengantarkan manusia kepada jalan kebaikan. Konsep apa yang ditanam, itu pula yang akan dituai. Berlaku juga saat kamu pandai bersyukur. Berterima kasih kepada Pencipta karena telah memberikan banyak kenikmatan. Selanjutnya, ketika kamu mampu bersyukur, maka atas izin Pencipta, alam semesta memberikan kebaikannya kepada kamu. Tak bisa dipungkiri bahwa orang yang selalu berbuat baik seperti bersyukur akan diarahkan ke jalan kebaikan. Kelima, memperluas sudut pandang. Seseorang yang pandai bersyukur, salah satu ciri khas yang dimilikinya yaitu memiliki sudut pandang yang luas, karena ia sudah terbiasa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, sehingga dia dapat menemukan titik anugerah dan kenikmatan yang diberikan kepadanya. Hal ini sangat bermanfaat juga saat kamu ditimpa beragam situasi dan kondisi dalam kehidupanmu. Seorang yang pandai bersyukur akan lebih cepat menemukan kebahagiaan dan ketentraman. Maka pastikan kamu tidak akan rugi untuk melewatkan semua kenikmatan dengan berterima kasih kepada Sang Pencipta, karena orang yang pandai bersyukur akan ditambah kenikmatannya. Demikianlah satu kata ajaib syukur, suatu kata yang sangat kuat dan berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Mari sama-sama kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk menjalani hidup yang mulia ini. Teruslah bersyukur dan percayalah, keajaiban hidup akan segera menghampirimu.